Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Semoga kita selalu menjadi hamba yang syakir, mensyukuri atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalankan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita ulang dua kaji awak. Wa kinilah masuk ayat 239 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah, fa in khiftum, jika kamu takut, takui awak salat dalam keadaan takut. Kan patang disuruh Allah Ta'ala ayat yang sebelumnya, ayat 238, kata Allah Ta'ala, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Disuruh menjaga, memelihara solat awak, berdiri awak dalam mendirikan solat itu dalam keadaan patuh. Lalu fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan takut, cameh awak, khawatir awak, ayah membuat awak takut, ayah membuat awak cameh, ayah membuat awak khawatir, mungkin dari musuh parang, walau orang dalam kondisi parang, ada musuh sama yang Allahu Akbar, tembak wa orang itu ada musuh nama akan cameh wa. Untungnya negara awak Yaman. Kalau di beberapa negara ada le pacik-pacik badi aja, pacik tentara pacik tentara, pacik amasan jatuh. Dalam solat ada aja badia. Di kapi je badia ke. Seandainya awak berada dalam ketakutan, khawatir dari datangnya musuh, atau khawatir awak datangnya banjir, atau cameh awak dari dikaja de hewan atau binatang buas seperti harimau, dikaja-kaja dari harimau. Kalau awak petang disuruh solatkan di dalam waktu aku akan semayang gua dikaja wa dari harimau atau harimau lapeh apa acara wa. Iya mau lapeh. Kalau mau takabek dah lah. Ni dulu orang membek di Facebook batang duriannya lapeh. Pi di bawah ada tanya harimau. Saya nanti telok je. Apa ke mana ada harimau di bawah. Kalau awak dalam keadaan
kondisi seperti itu dalam parang ada musuh nang menembak, kemudian dalam ancaman bencana, wah aku kasolat kok kira ada banjir tu tagak je banjir dah. Allahu Akbar, banjir wak taruh aja anjing luar ni, atau ada rimau, atau ada babi, atau lain macam-macam awan anu lah, binatang buas, farijalan, mangko boleh awak solat bajalan. Gampang, besok gampang. Boleh keluar. Walaupun ada yang viral ketika ada ini tagaknya sama yang itu kan mungkin tak tahu mana kondisi gampo tu. Dan imam kalau rasa zuk tu, rasa menikmati tu nak terasa dia dah. Tak tahu dia lain alam ko koti lain. Secara syariat kalau dihadapkan dengan kondisi seperti itu, maka dalam tata cara pilihan-pilihan bentuknya itu diberikan peluang. Itu seperti ya berjalan wah. Artinya berjalan kaki, solatlah kamu dalam kondisi seperti itu. Kalau di dalam bab salat itu kan ada namanya salat khauf, salat takwi. Kalau tentara tu solatnya pakai shift tu. Ada shift pertama, yang pertama oleh sujud itu di belakang tetapnya pecik senjata. Tagaklah nan pertama tu di belakang lo oleh. Jadi itu kelebihan Islam itu. Ada sifatnya kondisi-kondisi darurat, ada pilihan-pilihan. Dan darurat itu kan ndak awak nama keadaan. Tapi namun di darurat aja sadar aku darurat mah. Dia dimanfaatkanlah peluang kau dan kemudahan kau. Dan namun di darurat-daruratan. Yang menyatakan darurat itu ada fatwa dari institusi atau lembaga yang kompeten, yang ahli tentang itu. Terjadi itu, dah mungkin kan dah yang halal dia bisa, yang haram dia bisa halal dia. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat, keadaan darurat bisa kondisi-kondisi tertentu mungkin itu dilarang, tapi dalam keadaan darurat la ba'sa, tidak ada masalah. Jadi dalam kondisi yang seperti itu dan itu mengancam nyawa, mungkin boleh berjalannya geser awak, berjalan awak. Nah, jadi kalau inuk manungan prinsip dari Islam ada disebut dengan maqasid syar'iyyah. Salah satunya adalah hifzun nafsi, menjaga nyawa. Jadi anak muda kekonyolannya dah ada secara syariat awak pada lahir kita berusaha, pada batinnya kita sarahan ke Allah Taala. Kondisi-kondisi secara syariat lahiriah ayo berikhtiar awak. Maka ada peluang rijalan ko berjalan jalan. Kalau berjalan 7 kaki berjalan tu nak. Boleh awak solat awak berjalan. Au rukbanan, atau dalam keadaan baraca ke bahasa mana rukbanan baraca, atau berkendaraan, mengendarai kendaraan. Kalau kondisinya seperti itu, kalau seandainya awak naik kapal, tentu salat awak kamar kaifa amkana mustaqbilil qiblah, ba'anang mungkin awak bisa maduk kiblat atau indak. Mungkin ku ada yang pakai kompas,
Silahkan dari awalnya bisa dicari kemana kiblat ini kuah. Yang senang malah layu kapak tu kau tu nak tahu awan ada. Tu terserahlah. Kan Allah jaleh tu bahwa kondisi kondisional itu ada peluangnya. Kalau dia pesawat tu kalau naik haji 8 jam dah. 9. Solat apa yang dijamak lah? Zuhur, asar. Ada subuh tergantung berangkat lawak bayang sekali tu apa solat dua yang tu. Kalau seandainya solat subuh nak bisa dijamak subuh tu lagi. Lakukan aja. Solat duduk awak. Kamarah pesawat tu le tu dah kiblat dah tu. Kau pesawat tak kuat. Tu putar lah badan awak. Abalah mencaranya oliang awak kadang panjang dah. Meriang tadi yang dediang ada. Apalagi kalau mualah banyak uzur lo. Jadi peluang-peluangnya seperti itu. Atau bisa juga diisyaratkan pakai isyarat rukuk aja sujud Aku nak isyarat ke sunat kau lah mengangari je kamu. Syarat tu matu je. Jadi ada juga isyarat bagi awak berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kau kaitannya masih ju ayat nang kepetang ayat sebelumnya. Fa iza amintum, kalau awak berada dalam kondisi yang aman, lai tanang je, tampik tinggal awak ke Indonesia, aman, sentosa, stabil, lai jauh dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Musuhana takuyan, awak aman je. Biasa sebuah awak aman, lampu tarang, bayang kaki awak lah sama je siang Zaman sesuai yo pakai subuh awak. Bakabe pelapah karambia dong karambia dipacahan dipengkuan kepala tujuh mesti. Dia bakal lewat tadi itu. Lama tila dia lelewan dia. Tu zaman sesuai. Camih awak don tu subuh heula namuai. Kini aja lah aman dunia kolah terang benderang, teknologi semakin maju, dunia kolah tarang jalan infrastruktur lah do jalan lah aspal lah anu tu nang kai PNPM ko lah do jalan ni nang bonda ado nang jalan kaki aman. Jika kamu berada dalam posisi yang aman, fadzkurullah, maka ingatlah Allah, karajuanlah solat seperti biasa. Payo kamu salat ka surau seperti itu. Maka bersyukur awak nikmat aman yang Allah berikan. Kalau dalam kajian tasawuf doa-doa nak dibaca dia buya-buya awak, ya man amana al-khaifin aminni mimma akhafu, wahai yang pemilik rasa aman, ya man amanal khaifin, orang yang memberikan aman dari rasa ketakutan. Aminni mimma akhafu, amankanlah aku, berikanlah rasa aman kepadaku ya Allah, mimma akhafu, dari segala yang aku takut. Jadi itu awak minta juga Allah Ta'ala tu. Kadang-kadangnya dunia aku aman tapi perasaan wajah aman. Aduh dibayang-bayang oleh rasa takut, dibayang-bayang oleh rasa khawatir. Camih awak, menggigih aja awak. Kata Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, memang awak manusiaku diuji dengan rasa takut. Takui awak dari kayu jatuh ke bansai, takui awak dari berpangke tangga pangke, takui awak dari sehat ko sakit,
Takui awak dari muda menjadi tua. Ada tu? Ada yang takut ni. Kau tua awak kau je. Tu bah agaknya lain. Bakal cek iklan, tua itu pasti. Dewasa adalah pilihan. Kecil iklan. Dan tua tu nyokat tipu dia. Tak bisa lu itu tolak ya. Kau di permak banalah sadoen ada awak kau tapi nan tua kau nyokat tipu aja. Ba amam plester gigi lah tangga atau kecebuk mah pakai gigi no guys. Yalah tetap je tu nampak palsu nama dia. Alai matu lah kabu lah guys ke kacamata. Telingo gala pakak lah betul susumbek di telingo tu kan ada sumbek mah. Jangan lah kandu, tu kandu tu pengantar lah disuntik lah. Nah, jadi makanya manusia diuji. Takwik tu yo dari ancak menjadi buru, jadi sehat menjadi sakit, cameh. Tapi banyak manusia yang menyebabkan manusia mati itu dia karena cameh yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Maka dikunci kaji seperti di dalam surah At-Taubah ayat 60 carito Nabi Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq ketika hijrah. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua ko berada dalam gua, dikaja ada orang Makkah menjalang Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib ke Madinah. 3 hari Nabi Muhammad berada di dalam gua Sur. Itu teknik strategi keberangkatannya luar biasa. Orang ketika orang lewat jalur muka masuk jalur belakang. Dalam perjalanan adulut papui jajak di bawah hewan ternak. Tapi jajak tak bisa orang malacak, tak bisa orang men-trekking itu orang kini. Men-trekking. Dikibuli lo, disuruh Ali bin Abi Thalib lalu ditampik Nabi, pakai lo selimut Nabi. Seluruh mata dari orang-orang yang akan mencari Nabi itu fokus ke rumah Nabi. Sebuah kiroen yang jago ditampik lalu Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Lataki orang kafir. Sementara Nabi Muhammad dengan sahabat setianya Abu Bakar Siddiq berada di Gua Sur. Ketika di Gua Sur, para pencari Nabi Muhammad tadi nangka membunuh algojo orang bagak-bagak pilihan dari setiap kelompok dan suku. Nah dari suku aku kau ni kurang suku B kurang lalu puta-puta lo dah kayak Gua Sur. Lain macam cocok lo kapal lo dah kayak masuk ke bentuk gua tu. Cameh Abu Bakar Siddiq. Lain tak dengar sore bergunjang cerita. Surah kau kamawal kalau nak mengawal tak dengar dia Abu Bakar Siddiq. Cameh. Kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Itu pakai judul buku lo gini tu, la tahzan. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan rusuh, jangan gamang. Kok bahasa pian mana lah kecil Abu Bakar Siddiq. Wahai Nabi Muhammad, ba'a nak kamu rusuh, nak kamu mengamang dah. Baru punan suara orang kulit ada ngaji dewa di luar. Kau masuk kadang gua, kau nyanya wade, gacha wade, cair di. Bara banyaknya, awak berduanya, dak do pakai apa-apa gedo. Tapi itulah nan harus yakin awak kau kaji anu kau, kayakin awak. Allah itu akan menjaga orang-orang yang baik. Jangan cameh awak, jangan khawatir awak. Iko untuk prajurit-prajurit, pejuang-pejuang kebenaran yang selalu berada di garda terdepan, para lu didoktrin dijelaskan bahwa
rasa takut itu harus dikurangi, diperbanyak ingat kepada Allah. Dikana diri Allah akan selalu bersama awak. Awak nak surang doh, Allah bersama awak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Baca roh de Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala mudah. Pintu gua nampak maka masuk tu ada je sarang lawa-lawa. Ada je burung batalua di dekat ke masuk ada. Tumbuh aja tanam-tanaman. Dibolak-balikan pikir orang ko tadi. Lai ada rencana di antara mereka untuk akan masuk ke dalam gua. Kalau namu aja kamu cari orang mah, tentu dicari nama-nama lubang, nama-nama tampek mandok, tu kan dicari ya. Iku ada sebenarnya tampek mandok kok. Dalam teori orang nama tu, sarang mencari orang. Ya nama tampek-tampek nama mandok tu cari ya. Lain rencana kaman mereka cari ya. Oh, berfikir je sarang lawa-lawa doa. Tu nak mungkin orang masuk kemari doh. Kau masuk tu rusak jari yang lawa-lawa kau nya. Koncanya. Orang mungkin kau dah mengawak kau apa panik kau nya. Jadi masuk ada. Kau yang masuk Muhammad tu sama Abu Bakar tu tabang burung kau nya. Kau nak ada dah. Batal lu aja burung aja. Atau jejak kena pijak itu tumbuhan. Itu contoh kalau Allah menyelamaikan nak dorang nak ke mana. Zikir awak subuh ana baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Jadi ndak ada orang nang menolak kalau Allah nang kamagih nak ada orang menolak. Kalau Allah kamu menyelamatkan, tak ada orang kamu menayun. Tapi kalau Allah kamu ngecenin, tak bisa awak mayuan. Jadi dalam kaji awak baca je dalam zikir awak tu. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kan yang kamu mulia, yang kamu inuan, yang kamu menyelamatkan, Allah kasadun. Di situ yakin awak kalau awak berada dalam kebenaran, yakin awak saya keyakinan, kuat keyakinan awak. Lai takana awak Allah lai beserta awak, insya-Allah bertambah badaku paham awak. Nah, jadi ada disebut di dalam maqasid syariah itu adalah hifzun nafsi, menjaga diri. Camih awak. Tentu tanduk manusia tu. Lai duit jawab aku ada rasa camih wak. Aku curang. Nyunda ada deh urik camih aku lai je. Bagak je dia. Dia manusiawi kalau seandainya awak le manusia je le ada je rasa camih. Tapi ada nanu kendalikan rasa takut tadi. Ada orang menyebut la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan camih. Tapi kalau seandainya lai aman, fa iza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau lai aman, maka dirikanlah solat, ingatlah Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada awak. Takama Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kalau leaman, ingatlah Allah, dirikanlah salat sebagaimana yang diajarkan. Mulai dari bacaan, kemudian gerak-gerik, tetap dengan bisyurutin maksusatin, adu dengan syarat yang ditentukan. Di dalam ruang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Malam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah ajarkan terhadapmu sepanjang kamu tidak ada kamu mengetahui. Dulu kan
Dulu kalau lu baraja itu tak tahu. Dulu memang hadis Nabi sebelum itu galak-galak baca cerita dalam semayang mau total. Kalau lai tanang karajuan sebagaimana yang telah diajarkan. Kalau lu tahu alai baraja. Kalau nak mau baraja tu bisa kepandai puncak amu abakmu waktu mau kene-kene ada saire dia sampai puncak musaji, puncak musaji, kedua puncak balai-balai. Biar nak tuangku, biar nak takati, indak baraja nak jadi pandai. Jadi maksudnya apa? Biar nak tuangku banawa, biar nak kati banawa. Siana ya wak kok guru bana ya ujin dua wak kok dosen bana. Tapi kalau indak baraja, indak nama pandai je. Itu doktrin waktu kene modejan. Puncak muncu ada tem saji ke? Macu, puncak musaji. Kedua puncak balai-balai. Biar nak tuangku, biar nak kati, indak baraja, indak muah pandai. Jadi anak siapapun, anak petani, anak orang nak sekolah bana ya jindu epi kalau nyoli baraja pandai. Bibia hebat bana ba jindu kalau nak nyoba bana ida baranda, ada mau pandai. Jadi kalau lai amanah dirikan solat sesuai dengan hak-haknya. Tambah saya lai. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an illal haul ghaira ikhraj. Kau lah berbeda lo pasal lega. Dan orang-orang yang diwafatkan mereka dari kamu, maksudnya meninggal suami kau, meninggal laki-laki kau, suami, wa yadharuna azwaja. Atunya meninggal rumah tu tinggal rumah dan dibawa rumah ke kubur mati na laki-laki kau ampulai hidup je rumah lain mangko tinggal rumah maka hendaklah mereka memberikan wasiat bagi istri-istri mereka. Banyak rumah mah istri-istri mereka kok yo balap ya cie rumah nasi kokol cie rumah ini. Kalau itu disampaikan wasiat untuk istri mereka. Kalau nan istri kau masih duit, tetap mereka diberikan mataan, kesukaan mereka, atau apa yang mereka bersenang-senang dengannya dari nafkah dan pakaian. Dari peninggalan ratu tadi di dalam ayat kalau meninggal laki dari harta peninggalnya itu ada diberikan sesuatu yang membuat istrinya bisa mendapatkan nafkah dan pakaian ilal haul sampai sempurna tahun, 1 tahun dari mati mereka. Wajib atas mereka menunggunya ghaira ikhraj, dalam keadaan tidak keluar rumah. Kok kaji awak dan kapatang kalau laki yang mati masuk menunggu barang. Masuk menunggu sampai bulan 10 hari. Kok dalam ayat kok dalam ilmu ulumul Quran ayat lah dimansuhkan. Mansukho secara hukum tidak berlaku. Secara bacaan teks tetap ada dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya mati lagi dulu sebelum dinasihkan, sebelum anuan dihapus pemberlakuan hukum masuk menunggu dulu 1 tahun. Ibu aja orang Persia dulu 1 tahun menunggu biluan boleh. Ndak dulu perlu diusia lo dari rumah dah. Iko kalau di Islam untuk orang polisi dibawa ke rumah laki-laki, kau mati laki dan tak pulangkan duit lain. Kalau ada wak bang, sebalik
Mati bini baja pui lo secara wadai mah. Ndak pulang seorang lah dah. Lain lah model. Dulu bawa baki dulu dia wae Bantan atau kini baja pui lo lain secara wadai. Fa in kharajna fala junaha alaikum. Ko enam purusi ko nana ndak keluar ndak pulang papa cek kami tua lai. Cek enam purusi lah ko. Aba alepa ko di siku jambo tinggal anu je taru ya takkan aja ampulai mboko udah mboko kalau betul ambo pulang kampung je lai ambo pai ka anu leda cek fala junaha alaikum ndak ada. Awak sebagai wali dari si mayit silahkan merestuinya. Fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, pada apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka dengan yang ma'ruf. Kalaulah sudah setahun atau nama ma'ruf lah keluar maka sueko keluar dari rumah kau masuk lah buliahnya menggaya-gaya dipakai apa namanya tu gaya-gaya ko lipstick elai badai alai ndak dona masuk berkabung dolai kalau lah setahun buliah keluar tinggal rumah berarti kan lah habis masa berkabungan betul nak dolo nor lai terputus nafkah kalau ada peninggalan tadi. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat tentang wasiat iko lah disabuian sebelumnya awak kan ada dapat kaji awak sebelum mah dalam tafsir awak la wasiata liwarisin kan ada hadisnya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nyo ahli waris nyo kamana nerimo je harta peninggalannya tu ndak dulu perlu diwasiat ada wasiat lah ko sakare untuk anak sakare ini ahli waris nya kamana nerimo anan ayat eko ayat 240 yang bicara tentang wasiat yang disebutkan itulah dimansuhkan dengan ayat waris. Jadi sebelumnya awak kalau mengaji ayat yang kabarat harus hafal awak ni. Kau alai angku ayat itu ada ayat tentang waris sebelumnya bicara kalau seandainya ada yang meninggal kemudian meninggalkan harta pusaka. Kalau nyoba wasiat lo ke ahli waris anda boleh ana kada wasiat la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itulah ada ayat sebelumnya. Jadi ayat yang bicara tentang itu di ayat 240 bicara tentang wasiat dia mansukh dihapuskan pemberlakuan hukumnya. Wa tarabusul haul dan ayat yang menyebutkan di ayat 240 yang menyebutkan menunggu setahun itulah dihapus pula dengan ayat bahwa masa iddahnya adalah sampai bulan 10 hari. Maka para lulu awak ketika mengaji tafsir, mengaji Al-Quran adalah tentang ulumul Quran. Kau dan cerita kau, aku mau boleh balik. Kau keceknya sampai bulan 10 hari. Kau keceknya lo setahun menunggu. Mana batu kau? Maka beraja ulumul Quran, ilmu Quran. Kau tahu tafsir, sejarah. Dan ayat menyebutkan bahwa masuk menunggu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 1 tahun itu sudah dihapuskan seiring dengan turunnya ayat bahwa masa menunggu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya cukup iddahnya 4 bulan 10 hari. Alhamdulillah sudah tu menggaya. Itunya tu. Kalau menurut Imam Syafi'i nan padusiko tetap tanang di rumah dan di rumah tu je nak keluar kau kamaya mengaya rumah je lah.
atau meninggal berkabung tu mesti harus malala lo keluar awak refreshing lalai ala jenuh awak di rumah aja mah awak malala lai kalau orang awak malala ya tadi itu disebutnya jongke ke mah aja jangan nah ikut beberapa nilai sebenarnya ada nilai-nilai sosial yang diajarkan betapa dijaganya kalau mazhab Syafi'i justru wanita itu sendiri tetap standby di rumah, tenang di rumah. Itu ayat 240 yang membahas tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan berisiko masih hidup itu ada wasiat kabiniye. Kau piti ambo ko lah meninggal ambo ko untuk rumah ambo ko Padahal nyoko sendiri adalah akan mendapatkan warisan. Dari situ kan bisa bertahan. Jadi dengan ayat 240 aku untuk pengetahuan kita sebagai backup itu dimansuhkan tentang wasiatnya itu dengan ayat waris. Kemudian masa penunggu 1 tahun itu dimansuhkan, dihapuskan pemberlakuannya dengan oleh ayat menunggu iddahnya tu hanya sampai bulan 10 hari. Lah, tu kira-kira ulang-ulang kaji awak pagi kini untuk akan menjadi pegangan awak kalau ayat 239 itu bicara soal salat khauf, salat dalam keadaan takut. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.